اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan sesuatu pertanyaan kepada kita semua, yang mana pertanyaan itu sudah terjawab dan sudah ada jawabannya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Hal yastawi?" Apakah sama? Apakah orang yang mana dia memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu itu apakah sama? Itu adalah pertanyaan yang memang sudah jawabannya sudah jelas buat kita. Kenapa? Karena orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu sangat jauh sekali bedanya. Kenapa? Karena orang yang berilmu dia tahu jalan, dia tahu bagaimana dia melangkah dan bagaimana dia membuat sesuatu perbuatan yang mana perbuatan itu didasari dengan ilmu. Itulah pentingnya kita berilmu. Sehingga orang yang berilmu ini Allah angkat derajatnya. Dan bahkan orang yang berilmu ini diangkat derajatnya di antara orang-orang yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu lebih daripada 500 derajat. Beberapa derajat di antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya perjalanan 500 tahun perjalanan. Coba. Orang berilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu, orang yang beriman itu Allah angkat derajatnya. Bukan cuma satu derajat, tapi banyak sekali derajat yang Allah angkat. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhahu bahwa Allah menciptakan orang-orang berilmu itu, orang yang mana dia memiliki ilmu itu, sampai dikatakan bahwa al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih afdal daripada harta. Kenapa? Ilmu yahbusuka, ilmu yang menjaga. Sedangkan harta tahrusuh, engkau yang menjaga. Coba kita punya harta banyak. Pokoknya kita dipusingkan dengan bagaimana meletakkan harta itu. Tapi kalau kita berilmu, ilmu itu yang menjaga kita. Ilmu itu yang akan membentengi kita. Ilmu itu yang akan memelihara kita. Dan juga ilmu itu adalah menjadi imam. Sedangkan harta kita yang diperbudak. Sedangkan harta kita yang diperbudak.
Nah itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah fadilah kelebihan daripada orang yang berilmu itu sangat jauh sekali perbedaannya. Sampai kelebihannya orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu itu hatta hitan fil bahri, sampai ikan yang ada di lautan itu semuanya memohonkan ampun untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa? Ridwan bima yatlubu, senang dan bahagia dengan apa yang dituntut oleh orang yang menuntut ilmu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ini yang penting sekali kita ketahui, bahwa kita ini hidup kita harus dengan ilmu. Sampai mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau kita kehidupan dunia kita sukses, maka kita tuntut ilmu dunia. Kalau kita ingin kehidupan akhirat kita sukses, maka kita tuntut ilmu akhirat. Wa man aradahu fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita hendak keduanya sukses di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah kita menuntut ilmu kedua-duanya. Enggak usah kita jauh-jauh. Kita kalau kita tahu ilmu bagaimana membuat sambal, ya, sambal dunia chicken itu enggak duanya, ya kan? Enggak ada yang bisa mencontoh. Enggak ada. Kenapa? Karena Pak Haji sendiri yang meracik, Pak Haji sendiri yang tahu bagaimana rempahnya. Kita tidak tahu. Ya. Itu karena ilmu, karena beliau belajar. Kita tidak belajar, ya kita tidak tahu. Nah begitu juga dengan orang yang mana tidak memiliki ilmu, dia tidak akan bisa menjadi orang yang mana akan diikuti. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah buat orang tua yang dia mempersiapkan anaknya di masa tua, nanti orang tua ini akan berbahagia. Walaupun saat dimasukkan anak itu di pesantren atau di satu tempat yang di situ ada penuntut ilmu, maka dia dalam keadaan sedih, maka insya Allah kesedihannya itu tidak sampai di waktu tua. Kenapa? Karena di waktu tua dia akan melihat anaknya akan membaca Al-Quran, anaknya membaca akan ayat-ayat Al-Quran, anaknya membaca akan doa-doa. Semua yang kita lihat di masa tua kita karena adalah hasil daripada tangisan di waktu anak ini masih kecil. Sampai ada mengatakan, itu kok anaknya dibuang kecil-kecil masukkan pesantren. Enggak tahan ya. Enggak tahan ya memelihara. Bukan begitu. Kita ini adalah seorang yang mana memikirkan akan masa depan kita di waktu nanti. Saat ini kita bahagia, senang kita ketemu sama anak, senyum, bahagia. Setiap hari ketemu, ya. Sampai kita itu tidak tega memarahinya. Sampai apa yang dia mau kita kasih. Pak, mau HP, Pak, mau ini, Pak, mau dan seterusnya. Kenapa? Karena kesayangan kita, kecintaan kita kepada anak-anak. Tapi nanti di akhir atau di masa tua kita, apa yang kita bisa? Yang kita harapkan mereka bisa membawa kita untuk berjamaah sholat. Yang kita harapkan mereka itu bisa mendoakan kita, dia menjadi orang yang memimpin doa. Di saat yang mana kita membutuhkan, kita ditalqin di telinga kita ketika kita sakaratul maut. Yang mana tidak ada yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali anak yang kita harapkan membisikkan kalimat tauhid di telinga kita waktu kita sakaratul maut. Apakah ketika kita akan sakaratul maut anak kita langsung mengatakan mana HP? Cari musik atau cari suara yang kalimat tauhid.
Coba kita bayangkan kalau anak kita mencari akan MP3 yang isinya kalimat tauhid la ilaha illallah, sedangkan anak kita tidak bisa membaca kalimat itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat, inilah kita kecintaan kita memang harus kita ada di dalam hati kita, cinta sama-sama. Tapi cinta kita, apakah cinta itu sampai membuat anak kita lupa terhadap nanti di masa tuanya, di masa akan datang dia akan menjadi orang yang akan membawa kedua orang tuanya berjalan di ridhonya Allah. Ataukah nanti mereka akan bisa menjadikan kita ini orang yang masuk ke dalam api neraka? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat, hadis Nabi mengatakan, innallaha takaffala, sesungguhnya Allah menjamin, jaminan yang mana Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata, makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya atas Allah rezekinya. Artinya sudah ada ketentuan Allah berikan rezeki kepada setiap makhluk itu. Tapi jaminan rezeki yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu itu spesial dan khusus, tidak ada yang lain. Ya, kalau nasi goreng mungkin ada spesialnya pakai telur, ya. Kalau ini spesialnya lebih daripada spesial lagi. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu ini Allah ridho bima yasna. Allah ridho dan senang dan bahagia dengan apa yang dilakukan orang yang menuntut ilmu ini. Dan coba Bapak Ibu, kalau anaknya menuntut ilmu sudah dijamin rezekinya, sedangkan anaknya berada di pondok pesantren, tentu saja rezeki yang didapat oleh anak itu tidak langsung didapat, kecuali melalui atau melewati daripada kedua orang tuanya. Nah, kalau sudah jaminan ini adalah spesial untuk anak yang menuntut ilmu, berarti orang tuanya pun akan mendapat jaminan rezeki yang Allah berikan kepada penuntut ilmu, kepada penuntut ilmu. Nah, maka berkembang dan yakinlah dan tidak ada dusta, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, bahwa Allah akan memberikan setiap apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW akan kebenaran, maka kita yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang mana di situ ada anak kita yang menuntut ilmu. Ya. Nah, maka inilah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kesedihan yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini ketika anak-anak Ibu dan Bapak semua ada di sini. Itu adalah kesedihan yang memang akan membawa kebahagiaan. Ya. Berapa hari sih Anda berpisah dengan anak Anda? Sedangkan nanti di hari tua kita akan kita dipisahkan oleh anak kita. Mereka ikut dengan istri mereka ikut dengan anak mereka ikut, dan semuanya kita terpisah dan tinggallah kita di rumah sendirian. Ada yang kerja di Dubai, ada yang kerja di mana, di luar negeri. Waktu kita sakaratul maut, mereka itu sibuk dan tidak dapat izin daripada perusahaannya. Alhamdulillah, subhanallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah doakan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Ini alhamdulillah ada Abang Rizki, Abang Iki, yang beliau ini adalah utusan dari Pondok Darul Falah, PPTQ Darul Falah. Beliau ini muda orangnya tapi ilmunya tua. 30 juz sudah hafal. Kalau saya juz yang ke-30 pun masih pilih-pilihan juga, nggak hafal yang juz yang ke-30. Kalau beliau itu
dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, Alif Lam Al-Baqarah itu sampai kepada An-Nas, beliau sudah hafal, bahkan di dada. Kalau saya itu di luar kepala, maksudnya di luar kepala itu ya nggak hafal. Ya artinya Qurannya di luar kepala, Qurannya hafalannya ya nggak. Nah itu jadi inilah kebahagiaan kita. Orang-orang yang mana dididik oleh Allah, diberikan kemampuan untuk menghafal, maka kata Allah, orang yang di dadanya ada Quran itu adalah keluarganya Allah. Ahlullah. Sangat beruntung sekali kita punya orang yang kita kenal mereka menghafal Al-Quran. Oleh sebab itu doakan anak-anak kita semuanya, ya, doakan anak kita semua, apakah itu dari anak-anak kami yang dari Samarinda, Abang Iki dan beberapa teman beliau ya, yang sedang menempuh ilmu. Ini adalah temannya Ahmad Nafis dan Ahmad Naufal. Ya, doakan pandang mereka dengan pandangan rahmah, pandang mereka dengan pandangan keberkahan, ya, karena mereka butuh doa Bapak Ibu dan semua. Karena tidak mungkin mereka memiliki Quran di dalam hati mereka, tapi keberkahan tidak ada. Jadi harus didasar ditambah lagi dengan keberkahan dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan doakan anak-anak kita yang berada di sini, yang 8 orang ini diberikan keberkahan, diberikan kesabaran, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini selama 40 hari di sini digembleng. Mudah-mudahan mereka bisa berubah menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarganya, untuk orang-orang yang di sekitarnya. Amin. Allahumma